Ya, selamat malam teman-teman. Ya, hari ini saya akan membahas terkait dengan materi asuhan perawatan pada anak dan remaja ya, sesuai dengan RPS. Saya recording, nanti hasil recording ini saya share ke teman-teman. Saya harap teman-teman bisa apa ya, tonton gitu ya. Bisa melihat hasil penjelasan saya dari awal hingga akhir. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, silakan nanti diskusi via siakat ya di Adlink. Kita diskusi lewat Adlink. Nanti saya akan monitor Adlink dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jikalau memang ada pertanyaan maupun klarifikasi terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya, langsung saja saya izin share screen ya. Ya, kenapa kita perlu mempelajari terkait dengan kesehatan anak dan remaja? Karena secara siklus kehidupan anak dan remaja ini masih panjang gitu ya. Kita perlu mempersiapkan kesehatan uh, di masyarakat mulai dari anak dan remaja gitu ya. Harapannya apa? Karena beberapa penyakit kayak misalkan penyakit PTM, penyakit dalam menular, itu progres penyakitnya itu lama ya. Perjalanan penyakitnya itu lama dan umumnya dimulai itu pada saat masa anak-anak dan remaja ya, melalui perilaku-perilaku beresiko pada anak dan remaja gitu ya. Kenapa perawat perlu memperhatikan ini gitu ya, terutama perawat perkesmas ya, perawat perkesmas yang melakukan kunjungan rumah, karena perawat itu eh, main ya, ibaratnya utamanya seorang perawat itu ada di promotif dan preventif ya, walaupun kuratif dan rehabilitatifnya tidak boleh kita abaikan gitu ya, tapi mainnya ada di promotif dan preventif gitu ya, sehingga tindakan-tindakan inilah yang mendasari ya kenapa anak dan remaja perlu mendapatkan perhatian gitu ya. Kenapa harus diberikan asuhan keperawatan ya. Asuhan keperawatan pada anak dan remaja di masyarakat itu alurnya sama gitu ya. Seperti ASKEP pada umumnya, dimulai dengan tahap melakukan pengkajian, tahap melakukan analisis data, mendiagnosis, memprioritaskan masalah, merancang intervensi dan melakukan implementasi dan evaluasi ya. Hanya sedikit perbedaan gitu ya. Karena anak dan remaja ini ada dua setting sebetulnya. Di setting komunitas atau masyarakat dan di setting sekolah. Tergantung nanti teman-teman mengimplementasikan kegiatan yang teman-teman lakukan itu apakah di sekolah atau di masyarakat gitu ya. Kalau di sekolah, teman-teman nanti akan banyak ya berinteraksi dengan guru ya, terutama PJUKS ya. PJUKS di sekolah tersebut. Apa data yang perlu kita uh, dapatkan ya? Perlu kita tanyakan ke PJUKS ya. Ya, data-data terkait dengan kesehatan gitu ya, terutama beberapa masalah kesehatan yang umumnya terjadi pada kelompok anak dan remaja gitu ya. Nanti kita lihat ya masalah perawatan, masalah kesehatan apa yang umumnya terjadi pada anak dan remaja sehingga bisa kita kerucutkan gitu ya. Kalau mau bikin askep ya kita persiapkan diri dulu ya, karena pada saat prainteraksi ya atau praorientasi kita perlu mempersiapkan, salah satunya mempersiapkan diri dulu gitu ya. Sebelum ke klien, apa sih yang harus saya siapkan gitu ya. Kemudian termasuk media dan alat-alat yang diperlukan ya pada saat kita berinteraksi dengan klien. Kenapa? Untuk mempertegas apa yang kita sampaikan. Misalnya kalau kita ngomongin tentang nutrisi, ya kita bawa ya minimal gambar-gambar yang ditampilkan yang kaitannya dengan nutrisi, gitu ya, yang mendukung apa yang kita sampaikan. Jenisnya apa, ya, berapa kali harus dimakan, gitu ya. Kemudian porsinya berapa banyak, ya, pengolahannya bagaimana. Nah, itu yang harus kita sampaikan kalau kaitannya dengan nutrisi. Lalu sebentar. Nah, ini. Nah, lalu ternyata anak-anak dan remaja ini merupakan suatu populasi ya, sekumpulan orang yang masih bergantung sama orang tuanya. Artinya, peran orang tua ya turut mempengaruhi status kesehatan anak dan remaja.
kalau kaitannya tadi dengan nutrisi, itu ya, orang tua memiliki peran bagaimana dia menyiapkan ya nutrisi yang baik untuk anaknya. Bagaimana orang tua merawat anaknya ketika sakit, gitu ya. Jadi anaknya masih sangat bergantung sama orang tuanya, gitu ya. Baik itu baik itu meningkatkan kesehatan maupun gitu ya, berperan juga menimbulkan masalah kesehatan, ya. Kalau polanya tidak tepat, gitu ya. Contohnya, ya, orang tua tidak memperhatikan nutrisi yang baik pada anaknya sehingga anaknya beresiko menderita kegemukan, obesitas, atau bahkan kurus gitu ya. Tergantung treatmentnya orang tua pada anaknya gitu ya. Untuk melindungi gitu ya, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraannya ya. Termasuk menemani pada saat remaja atau anak-anak menderita penyakit tertentu untuk dibawa ke fasilitas layanan kesehatan. Ini isu kehamilan ya dan bayi ya. Ini juga tren yang terjadi saat ini ya. Ini hal-hal yang kalau kita lihat di media sosial itu sering ya kita lihat remaja hamil di luar nikah ya. Kemudian ada pasangan remaja, kemudian anaknya lahir dan ditelantarkan. Lalu berapa kasus yang baru ya, yang baru saya temukan pada saat saya residen itu ada bayi dibuang di kali, ya meninggal bayinya, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita juga turut bagaimana caranya ini supaya bisa dicegah, gitu ya. Ini kan masalah-masalah kesehatan yang sebetulnya bisa dicegah sebetulnya ya. Hanya saja karena literasi kesehatannya kurang mungkin atau bahkan pengaruh media sosial ya yang berdampak negatif pada anak dan remaja ya. Kalau di beberapa daerah anak-anak SD sudah merokok, teman-teman. Nah, bayangin aja masih SD sudah merokok yang siklus hidupnya masih panjang banget gitu ya. Bagaimana nanti pada saat dia remaja, dewasa dan lansia itu akan banyak masalah kesehatan yang dialami nanti, terutama kaitannya dengan saluran pernapasan ya. Perempuan yang kesehatannya tidak optimal sebelum hamil akan meningkatkan kehamilan berisiko ya. Nah, kaitannya dengan mempersiapkan ya, mempersiapkan anak yang akan dia lahirkan supaya sehat, ini intinya ya. Dan supaya ibu yang apa namanya? Mengandung gitu ya, ibu hamil ini tidak beresiko menderita masalah kesehatan yang serius. Nah, itulah yang penting untuk kita tingkatkan ya pengetahuannya. Bagaimana dia mempersiapkan diri ya. Masalahnya bisa fisik, bisa psiko, bisa sosio-kultural maupun spiritual. Semuanya bisa saja, mungkin saja terjadi ya. Fisik contohnya anemia ya, mual, muntah ya. Psikis kadang-kadang ya orang yang tidak siap dengan kehamilan ya selama masa kehamilan akan stres ya. Stres yang mempengaruhi perkembangan janinnya gitu ya. Nah, itu yang mau kita cegah, itu yang penting untuk kita perhatikan. Bayi yang ibunya memiliki kondisi medis yang tidak terkontrol seperti infeksi. Nah, infeksi, diabetes, hipertensi dan obesitas ini juga mempengaruhi proses tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kemungkinan akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan kondisi medis yang serius. Nih, terutama yang infeksi ini. Makanya pada ibu hamil ya ada treatment ya jika ibu hamil terinfeksi bakteri, virus maupun penyakit-penyakit infeksi lainnya gitu ya. Diabetes ya juga sama, ini harus dikontrol. Hipertensi apalagi ya. Obesitas yang memperberat kondisi ya, sehingga ini harus kita cegah bersama. Nggak hanya perawat aja ya, tapi pasien dan keluarga juga turut andil dalamnya. Nah, Kak, bedanya asuransi perawatan komunitas dan keluarga dengan dengan yang clinical setting ya, dengan asuhan keperawatan yang sering teman-teman kerjakan di rumah sakit adalah kalau di rumah ya itu kita berupaya untuk memandirikan klien dan keluarga ya. Kita nggak bisa lakukan sendiri. Bukan nggak bisa, tapi kita itu siklusnya nggak
1 kali 24 jam di rumah pasien tuh enggak gitu ya. Sehingga space yang pasiennya itu tinggal sendiri atau tinggal dengan keluarga ini, bagaimana caranya mengoptimalkan perawatan di space yang perawatnya itu nggak ada. Ya perawat paling biasanya ya kalau di komunitas perawat puskesmas itu paling sekali seminggu untuk kunjungan rumah. Nah, selama seminggu itu pasien dan keluarga harus mampu untuk merawat diri sendiri, merawat anggota keluarganya yang mengalami masalah kesehatan, ya. Terus hipertensi, banyak di masyarakat nggak sadar dia itu menderita hipertensi. Tahu-tahu pada saat screening di Posbindu, ya, atau di posyandu remaja, tensinya tinggi, kaget, dicek ulang, gitu ya, masih tinggi, gitu ya, kaget, gitu ya. Ditanya punya riwayat hipertensi nggak dari anggota keluarganya yang lain, gitu ya. Atau ada anggota keluarga yang minum obat tensi rutin, gitu ya. Ada yang menjawab ada yang menjawab tidak, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, hipertensi ini kan ada dua faktor. Ada yang sifatnya genetik, ya, dari anggota keluarganya yang menderita hipertensi maupun gitu ya dari makanan yang kita konsumsi atau pola hidup ya. Pola hidup sehari-hari misalnya makanan yang kita konsumsi tidak diatur, jenisnya, jumlahnya, frekuensinya, kemudian istirahat kita nggak diatur gitu ya. Kemudian faktor stres juga mempengaruhi gitu ya. Makanya kalau di toolsnya Kemenkes gitu ya, treatment untuk hipertensi itu ada istilah cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin, enya asap rokok, kemudian apa? R-nya ya. R-nya enya asap rokok, kemudian R-nya itu nah, nanti teman-teman lihat ya, cerdik di ini saya agak-agak lupa gitu ya. Kemudian sampai dengan teman-teman itu mengatur pola tidur gitu ya dan lain sebagainya. Itu yang harus teman-teman atur gitu ya. Cerdik. Teman-teman silakan searching gitu ya. Itu tools yang dikembangkan oleh Kemenkes dalam penanganan penyakit tidak menular ya. Disingkat dengan istilah cerdik ya. Kaitannya dengan obesitas, ada gentas kalau dari Kemenkes, ada juga germas ya. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya, terutama kaitannya dengan obesitas. Janin terpapar obat, alkohol, rokok, gizi buruk gitu ya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat menengah ke bawah ya. Masih hamil tapi sembarang konsumsi obat. Ingat ini harus kita edukasi ya. Di daerah saya ya terutama masih banyak orang yang belum terpapar informasi tentang kesehatan, terutama penggunaan obat yang bijak ya teman-teman, dan penggunaan alkohol ya, hamil ya, tapi konsumsi alkoholnya kuat banget gitu ya. Dulu pernah tuh ibu hamil gitu ya, minum alkohol ya, akhirnya kejang-kejang ibunya dan ya melahirkan anak cacat ya, yang akhirnya anaknya nggak bisa ngomong dan sebagainya itu ya. Ya kita memprediksinya mungkin ya kemungkinan ya karena faktor perilaku si ibu ini gitu ya. Karena apa yang kita konsumsi, perilaku hidup si ibu ya yang nggak mau makan misalnya, yang perokok, yang alkoholisme gitu ya, itu akan mempengaruhi perkembangan janin. Ya, rokok, gizi buruk ya. Ingat di Indonesia ini masih ada ya kondisi gizi buruk ini masih banyak yang kemungkinan akan memiliki kondisi kronis yang mengaruhi kesehatan dan kesejahteraan, gitu ya. Baik dengan kondisi lingkungan yang tidak aman seperti asap rokok. Ini harus kita edukasi. Pada saat saya residen, saya datang ke masyarakat dan sekolah gitu ya untuk mendeteksi kadar asap rokok dalam darah menggunakan smoke laser ya. Itu bentuknya screening ya teman-teman. Jadi kalau di keperawatan komunitas gitu ya,
Semua intervensi keperawatan komunitas itu merujuk pada 3 level pencegahan, primer, sekunder, dan tersier. Yang primer, ya, itu bentuknya health promotion dan um, apa satu lagi sebentar, saya buka ya. Ada saya tampilkan ya. Health promotion dan nih specific protection. Health promotion itu ya promosi kesehatan, kegiatan menyampaikan informasi kesehatan, tapi proses di dalamnya ada memberdayakan masyarakat, ya. Kader, RT, RW, ya tokoh-tokoh masyarakat ya yang kita berdayakan maupun keluarga untuk meningkatkan kesehatan. Kalau yang specific protection ini yang sifatnya mencegah ya, memproteksi. Kalau di prevensi primer ini kondisi populasi di masyarakat masih dalam kondisi prima, kondisi sehat ya, sehingga perlu untuk diprotek, dilindungi agar tidak terjadi masalah kesehatan. Contohnya ya, specific protection itu imunisasi ya, vaksinasi gitu ya. Yang tujuannya untuk memproteksi agar tidak terjadi masalah kesehatan ya. Contohnya kalau teman-teman kerjanya di rumah sakit ya, untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu gitu ya, teman-teman lakukan imunisasi atau vaksin gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Baik dengan kondisi lingkungan yang ya asap rokok tadi ya, ada juga yang kasus yang saya temukan bayi yang yang dirawatnya itu di NICU. Ya, bayi baru lahir ya, udah dia berat badan lahirnya rendah, ditambah dengan perilaku orang tua yang tidak baik gitu ya. Udah dibolehin pulang nih sama dokternya gitu ya. Balik lagi dibawa ke rumah sakit gitu ya. Karena orang tuanya itu masih merokok gitu ya. Jadi asap rokoknya itu kehirup sama anaknya gitu ya. Sehingga anaknya sakit lagi dirawat lagi gitu ya. Nah, udah begitu baru sadar, baru nangis-nangis tuh biasanya. Dan cat ya. Jadi sumber penyakit itu banyak ya. Kalau kita ada beberapa indera gitu ya dalam diri kita gitu ya. Penciuman juga ya dari cat yang mengandung timah nih contohnya. Bau-bau menyengat gitu ya. Bisa menyebabkan masalah kesehatan tertentu gitu ya. Oke, apalagi orang-orang yang memiliki penyakit kronis gitu ya, yang populasinya rentan ya, misalnya lansia atau anak bayi baru lahir ya, itu beresiko sekali. Sehingga perlu kita protek. Kemudian kita harus memperhatikan juga nih kaitannya dengan angka kematian. Karena ini indikator ya. Kalau di masyarakat ya, kalau di puskesmas ini indikator keberhasilan program. Dilihat dari angka kematian bayi banyak nggak di daerah tersebut. Kemudian eh, angka kematian ibu juga ya, itu juga menjadi indikator. Kemudian kelahiran bayi prematur ya, dan masa lahir. Ya, ini enggak saya ini ya cuma menjadi pengingat aja gitu ya bahwa kematian bayi bla 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 gitu ya. Kelahiran prematur bla bla bla. Namun hal-hal ini akan jadi indikator gitu ya. Karena di masyarakat kalau di code community itu ada statistik vital yang salah satunya angka morbiditas, angka mortalitas. Nah, itu jadi indikator keberhasilan suatu program. Bagaimana ini bisa ditekan supaya jangan terlalu muncul gitu ya. Program pemerintah ini juga ya kaitannya dengan bagaimana cara menurunkan AKI dan AKB ya. Ini juga tujuan SDGs ya, goalsnya SDGs kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini penyebab utama kematian pada bayi. Yang pertama cacat bawaan ya. Ada masalah kesehatan yang mengancam ya pada bayi ya. Misalnya ya darah yang bersih ya tercampur dengan darah yang banyak kandungan CO2-nya gitu ya, yang nanti akan menjadi racun gitu ya bagi bayi tersebut sehingga berisiko menimbulkan kematian.
Ya, lalu ada juga yang pada saat hamil ya bayinya keracunan karena mekonium. Ya, ada juga hal yang seperti itu ya. Banyak hal-hal yang beresiko. Hipertensi salah satunya, hipertensi pada ibu hamil. Itu juga beresiko meningkatkan angka kematian pada bayi dan ibu ya. Gangguan terjadi gangguan terkait usia kehamilan ya. BBLR nih ya, berat badan lahirnya itu rendah ya. Ini juga ancaman ya karena BBLR ini harus mendapatkan treatment yang khusus lah ya ibaratnya ya, treatment khusus ya. Kalau tidak di treatment secara spesifik secara khusus itu ya akan berisiko untuk meningkatkan angka kematian ya, sindrom bayi meninggal tiba-tiba ya, komplikasi pada ibu hamil ya. Makanya ibu hamil disarankan untuk rutin periksa kehamilannya ya. Kalau misalkan tidak bisa datang ke Pasienkes, ya ada kegiatan posyandu atau posbindu, datang aja, gitu ya. Bilang sama petugas kesehatannya mau cek kesehatan, gitu ya. Minimal cek TTP, ya atau pemeriksaan dasar, ya. Kesehatan seperti sesak, ya. Kecelakaan seperti sesak, ya. Ini contohnya pada karyawan ya suatu pabrik ya yang dia itu menggunakan APD lengkap ya, ah heat shock ya, kemudian apalagi yang beresiko dia itu sesak gitu ya, susah bernapas dengan leluasa gitu ya. Oke. Nah, masalah-masalah kesehatan ini akan beresiko meningkatkan kematian bayi sekitar 60%, teman-teman ya. Kemudian stres kronis ya. Ibu hamil tidak direkomendasikan atau dilarang stres ya. Tapi justru kondisi itu banyak terjadi saat ini gitu ya. Faktor yang pengaruhi nggak hanya dari individu itu sendiri ya, tapi dari lingkungan, termasuk family support ya. Makanya kalau di keperawatan komunitas dan keluarga, kita sering mengaplikasikan treatment ya, rencana keperawatan family support ya. Nah, namanya juga family support, harus ada keterlibatan keluarga di dalamnya. Nggak hanya perawat dan pasien aja, tapi keluarga ya. Kalau bisa semua keluarganya hadir ya. Untuk kita bagi peran, bentuk support yang bisa dikasih apa aja sih gitu ya. Usia ibu kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tapi masih hamil ya. Kurang dari 17 tahun dianggap organ reproduksinya belum siap gitu ya. Selain fisiknya yang belum siap gitu ya, tapi psikisnya juga belum siap gitu ya. Sehingga beresiko mengalami masalah kesehatan tertentu. Lebih dari 35 itu resiko tinggi ya. Sehingga di beberapa daerah ya punya kebijakan ya terkait dengan kehamilan. Kadang-kadang ya kalau misalkan udah 2 atau 3 pasangan biasanya minta steril ya. Tapi itu kembali lagi ke individu dan keluarga tersebut gitu ya. Hal yang tidak bisa kita paksakan ya. Tapi perlu kita edukasi bahwa kalau usianya udah lebih dari 35 tahun, bla 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 beresiko mengalami masalah kesehatan ini, Pak, Bu, gitu ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi disarankan seperti ini, gitu ya. Disampaikan saja. Kemudian masalah kesehatan kronis, ya. Anemia contohnya ya. Anemia dari remaja udah anemia, ya ditambah lagi pada saat dewasa, nambah lagi pada saat sudah menikah, masih anemia, ya akan berisiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Kurangnya perawatan prenatal, ya kunjungan ANT kurang. Multipara, ya kelahiran yang sudah berkali-kali gitu ya, sehingga berisiko untuk meningkatkan risiko masalah kesehatan pada bayi. Ya, karena uh, status sosial ekonomi setiap keluarga ini itu berbeda, makanya terjadi masalah kesehatan ini, ya. Berbeda-beda tiap orang. Hal ini semakin meningkat pada keluarga dengan status sosial ekonomi ya ke bawah ya, yang kurang, gitu ya.
Kebiasaan ibu yang tidak sehat tadi yang saya sampaikan, merokok, minum alkohol, ya, faktor stres, kemudian kurangnya istirahat, nggak mau konsumsi buah dan sayur, gitu ya. Banyak masalah tertentu status minoritas, gitu ya. Ada beberapa masalah kesehatan yang khas terjadi pada suku X, suku Y, gitu ya. Ada, itu ya. Sehingga kita sebagai perawat komunitas seharusnya bisa mempolakan, ya. Kemudian masa kesehatan pada anak biar cedera, ya. Makanya pada anak prinsip perawatannya adalah hindari, gitu ya. Ya, cegah supaya lingkungan sekitar anak itu disetting ya supaya aman. Hal-hal yang berisiko membahayakan jauhkan dari jangkauan anak-anak, ya. Lalu pakaian, ya. Gunakan pakaian yang aman. Prinsip perawatan pada anak itu safety first, gitu ya. Hal-hal yang berisiko membahayakan di sekitar lingkungan anak-anak, singkirkan, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Malnutrisi dan gizi. Program gizi dan kesehatan pada anak udah banyak sebetulnya kalau dari Kemenkes, ya. Cuma efektivitas masih dirasakan kurang, ya. Sehingga beberapa kegiatan masih tetap dijalankan, beberapa kegiatan lainnya itu dimodifikasi, ya. Kenapa? Stunting sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Masih jadi bumerang, ya, stunting. Karena apa? Karena ada stigma-stigma tertentu di masyarakat yang keluarganya itu tidak menerima anaknya itu didiagnosis stunting. Ya, jadi kalau misalkan udah dibilangin stunting, besoknya lagi itu dia nggak datang lagi ke posyandu, ya. Atau gitu ya, itu tadi sudah dinyatakan stunting, keluarganya itu karena status sosial ekonominya kurang, gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, mau gimana lagi gitu. Gak ada buat beli ini dan itu, gitu ya. Ada juga hal yang seperti itu, gitu ya. Tapi stigma itu berkembang di masyarakat bahwa kalau dibilang stunting itu seperti nggak menerima orang tua dan keluarganya, gitu ya. Enak aja anak saya dibilang stunting, udah bla 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 banyak sekali panjang kali lebar, gitu ya. Padahal seharusnya baik, ya. Maksudnya itu baik gitu supaya kalau ini nutrisinya belum terpenuhi, yuk kita penuhi sama-sama. Caranya seperti ini gitu ya. Di masyarakat gunakan sumber daya yang ada di masyarakat, ya. Ada misalkan keluarganya hanya bisa menyediakan bubur A misalnya, ya udah mari kita olah bubur A supaya si anak ini nafsu makannya meningkat, gitu ya. Atau apapun gitu yang ada di lingkungan sekitar keluarga yang bisa meningkatkan kesehatan, kita gunakan. Jahe, serai, itu ya, terus apa lagi ya, yang bisa digunakan untuk merawat kondisi-kondisi tertentu. Penganiayaan anak, kan ya. Ini banyak kita lihat di media sosial, ya. Ada kasus yang baru itu yang di kolam renang itu. Nah, itu juga harusnya jadi pembelajaran bagi orang tua, ya. Pada saat menitipkan anaknya ke orang lain, ya. Kurangnya pengawasan orang tua juga kadang-kadang, ya. Orang tua kontrolnya kurang, ya, sehingga anak-anaknya biarin main, ya. Tahu-tahu mengalami apa, jatuh ke got lah, ya, kemudian jatuh lah, kemudian apa lagi, ya, sampai dengan ya anaknya jalan ke jalan raya, ya, karena kurang diperhatikan berisiko untuk tertabrak kendaraan misalnya, ya. Anak berkebutuhan khusus ini juga menjadi permasalahan, ya. Kenapa? Anak berkebutuhan khusus juga punya kebutuhan yang sama seperti anak-anak lainnya. Mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk mendapatkan makanan dengan gizi seimbang, gitu ya. Berhak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Sama porsinya sebetulnya. Tapi, ya, kembali lagi ke stigma, ya, di masyarakat, ya. Di Indonesia ini sekolah untuk
anak-anak berkebutuhan khusus ini masih dirasa kurang, ya. Sehingga kalau dia sekolah di sekolah biasa, itu ya, berisiko juga mengalami bullying, masalah juga fisik dan psikologis kadang-kadang, ya. Sehingga perlu kita perhatikan bagaimana sih caranya supaya ini anak tetap mendapatkan porsinya, tetap happy. Anak-anak berkebutuhan khusus juga berhak happy, juga berhak sehat. Gimana caranya? Porsinya yang dikasih sama, nggak ada yang beda, gitu ya. Misalnya kalau misal dia sekolah di sekolah biasa, bagaimana caranya supaya kita cegah bullying, gitu ya? Mungkin kita kerja sama sama guru-gurunya di sekolah, gitu ya. Kemudian terkait dengan memfasilitasi proses belajar, ya bagaimana caranya kita melakukan komunikasi dengan gurunya supaya hal-hal ini bisa terfasilitasi, gitu ya. Nih, masalah kesehatan pada remaja kalau di luar negeri itu ada lembaga khusus ya untuk mensurvei beberapa masalah kesehatan pada remaja ya. Masalah kesehatan pada remaja merupakan periode ketika pra remaja dan remaja untuk oke ya. Kita harus biasakan ya kebiasaan hidup sehat dari mulai remaja ya supaya pada saat dewasa dan lansia ini remaja ini orang gitu ya akan tetap sehat gitu ya. Ya, kalau sakit-sakit dikit misalnya demam, batuk pilek itu hal yang uh, terjadi secara namanya juga siklus hidup ya. Kadang sehat, kadang kadang sakit gitu ya. Itu hal yang tidak bisa kita ini ya. Namanya juga siklus-siklus hidup gitu ya. Akan ada ritme yang seperti itu. Tapi hal-hal yang bisa kita cegah ya. Sama-sama sebagai tenaga kesehatan. Nih, masalah kesehatan pada remaja ya, seperti yang saya sampaikan tadi, perilaku seksual berisiko. Angka melahirkan anak ya pada remaja. Ya, jadi pada remaja ya banyak sekali kasus-kasus ya, kasus-kasus hubungan seksual di luar nikah. Ya, yang akhirnya si perempuannya hamil, si cowoknya belum siap gitu ya. Menolak untuk menikah sehingga ada rekomendasi-rekomendasi negatif dari si cowoknya. Ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang merugikan keduanya, bahkan sampai putus sekolah. Ya, angka putus sekolah di Indonesia itu masih tinggi, teman-teman. Masih cukup tinggi angka putus sekolah. Remaja yang melahirkan, ya, ini yang saya sampaikan, putus sekolah. Ya, porsinya beda-beda tipis antara cewek dan cowok. Ya. Namun ada juga ya pengaruh stigma, kembali lagi ke stigma. Ada beberapa daerah yang beranggapan bahwa anak cowok harus membantu keluarganya di rumah, sehingga nggak perlu sekolah gitu ya, punya tanggung jawab ya. Ada juga stigma yang seperti ada juga pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya, sehingga angka ke, ke angka putus sekolah ini meningkat gitu ya. Lalu ada juga IMS. Saya pernah ya merawat pasien infeksi menular seksual pada saat saya kerja di Cikarang ya. Jadi ceritanya ini cowok kerjanya di perusahaan. Ya karena di daerah Cikarang itu banyak PT-PT ya. Jadi dikelilingi oleh pabrik-pabrik lah intinya. Nah, si cowok ini kerja di salah satu pabrik gitu ya. Singkat cerita ini cowok uh, apa ya sewa gitu ya. Ada cewek yang dia sewa untuk memuaskan keinginan dagingnya dia ya. Dan akhirnya si cowok mengeluh, kok saya setiap kencing sakit ya. Setiap kencing rasanya panas sampai dengan keluar putih ya, keluar uh, berbusa ya, terus seperti bernanah. Dia datang ke klinik. Akhirnya sama dokter di klinik diresepin lah satu antibiotik gitu ya, injeksi. Ya. Untungnya si cowok ini orang yang aware dengan kesehatannya, merasa oh saya ada sesuatu yang nggak benar nih di badan saya. Ya. Akhirnya pada saat di klinik kami anamnesa ya, dan dia mengaku ya sudah melakukan hubungan badan dengan beberapa wanita gitu ya. Nah, ini juga kita harus edukasi hal-hal seperti itu. Namun gitu ya, karena ini di masyarakat ya
kita harus punya strategi bagaimana caranya supaya kita dapat masuk ke masyarakat. Ada port de entry-nya. Kalau kita mau keluarga, ada port de entry-nya melalui siapa kita masuk keluarga tersebut. Demikian kalau kita ke masyarakat. Ya, mostly kebanyakan port de entry-nya itu dari tokoh masyarakat, kader RT dan RW. Ya, deketin, ya, dengerin ceritanya mereka. Ya, hal yang belum jelas, teman-teman klarifikasi, konfirmasi. Benar nggak sih seperti ini? Dari apa yang saya lihat, seperti ini. Ya, bagaimana Bu? Tanggapan Ibu? Ya. Jadi kalau di masyarakat itu ya mau di agregat manapun anak, remaja, lansia, ya dewasa, ketika kita mengambil data ada proses wawancara, ada proses penyebaran angket gitu ya, ada proses observasi gitu ya. Nah, yang kita hasil wincet kita, hasil observasi kita atau survei kita harus kita klarifikasi melalui proses wawancara. Bu, tadi saya lihat-lihat di lingkungan seperti ini, di lingkungan sini seperti ini. Ya, bagaimana, Bu? Betul seperti itu? Ya, ada klarifikasi dari kita. Ada upaya oleh perawat untuk mengklarifikasi. Lalu nih, faktor yang mempengaruhi kesehatan anak remaja, orang tua. Itu sudah pasti itu ya. Karena orang tua yang rule-nya di rumah, kalau di rumah itu orang tua yang buat gitu ya. Namun, apakah remajanya patuh, anaknya patuh atau tidak, itu kembali lagi ke keluarganya ya, bagaimana keluarganya men-treat hal-hal yang seperti ini ya. Pendapatan ya, ini mengaruhi ekspektasi kita nih, keluarga sehat ya, nutrisinya bagus ya, dalam rentang ideal. Tapi ternyata penghasilan keluarga tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya. Nah, ini bisa kita diskusikan bersama keluarga bagaimana caranya agar nutrisi tetap terpenuhi ya, dengan menggunakan sumber daya yang ada ya. Misalnya sumber karbohidrat diganti apa, sumber protein diganti apa. Ya kalau misalkan nggak ada ikan, nggak ada ayam, ya diganti tempe atau tahu atau telur gitu ya. Nah ini yang perlu kita sampaikan gitu. Ada penggantinya loh gitu. Kalau nggak ada ini, nggak harus selalu ini gitu ya. Keamanan dan keselamatan rumah. Maaf, saya minum dulu ya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Benda-benda berbahaya sebaiknya disimpan dengan baik ya, supaya anak-anak ya tidak tidak mengalami masalah kesehatan akibat luka misalnya. Kabel ya, salah satunya juga kabel. Ya, tolong itu diedukasi keluarganya supaya kalau masih punya anak yang bisa merangkak kemana-mana, jalan ke sana kemari, itu ya, kabel tolong diperhatikan. Termasuk penggunaan handphone, teman-teman, ya. Masalah kesehatan juga bisa disebabkan karena penggunaan handphone yang berlebihan. Handphone kan ini radiasi ini, ya. Nah, ada masalah kesehatan tuh di media sosial terjadi karena kebanyakan main handphone, gitu ya. Jadi tangannya gerak-gerak sendiri tuh. Masalahnya masalah psikis, gitu ya. Dibawa ke psikiater, ke psikolog. Tangannya nggak bisa berhenti ngetik-ngetik HP-nya, gitu ya. Mulutnya komat kamit sendiri, gitu ya. Nah, itu seberbahayanya itu ya. Masalah gizi dan lingkungan gitu ya. Masalah gizi dan lingkungan juga mempengaruhi ya terjadinya kesehatan ya. Bagaimana keluarganya itu em, sebentar ada telepon masuk. Bagaimana tadi ya keluarga mempersiapkan nutrisi yang baik untuk anak-anaknya. Termasuk akses penggunaan dan pelayanan kesehatan ya. Kalau di puskesmas ada yang namanya PKPR ya, pelayanan kesehatan peduli remaja. Namun ya, yang namanya remaja ya, kalau belum sakit banget itu belum datang ke puskesmas.
Datang ke puskesmas hanya pada saat dia udah nggak mampu ngapa-ngapain lagi baru datang ke puskesmas. Ya, sama orang dewasa juga begitu, teman-teman. Ya, datang ke puskesmas kalau dia itu udah, aduh saya demam udah 3 hari misalnya, udah minum obat nggak sembuh, nggak ada perubahan gitu, baru datang ke puskesmas. Tapi yang sifatnya screening ya, nggak mau tuh, nggak ada yang datang. Ada beberapa wilayah yang punya pos maja, ya, pos kesehatan remaja, yang datang dikit. Kadernya itu udah teriak sana kemari supaya ada remaja yang datang, ada remaja yang melakukan screening, tapi nggak ada. Tapi teman-teman, sekarang sudah tidak dipecah-pecah lagi ya, sudah tidak ada pengelompokan-pengelompokan lagi. Ada posyandu siklus hidup. Ya, jadi dalam satu posyandu, semua siklus hidup itu udah ada di satu tempat. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia di satu tempat, gitu ya. Nah, ini seharusnya mempermudah, gitu ya. Terutama anak dan ibunya yang mau datang-datang berbarengan untuk screening, ya. Nah, ini mempermudah. Lalu, nah, kalau di masyarakat kita harus punya strategi bagaimana caranya hal yang mau kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat. Harus ada trik tertentu, gitu ya, yang kita lakukan. Strategi untuk meningkatkan kesehatan remaja yaitu yang pertama dengan melakukan promosi kesehatan. Kalau kita ngomongin remaja, yang namanya promosi kesehatan harus ada role, ya, harus ada orang yang kita berdayakan, ya, yang dari apa teman sebayanya, gitu ya. Kalau kita tujuannya untuk meningkatkan kesehatan remaja, ya, kader kesehatan remajanya ya dari lingkungan itu, dari lingkungan tempat kita akan melakukan intervensi. Contohnya kalau di sekolah A, gitu ya, harus ada kader di tiap-tiap kelas yang dia itu kayak mengajak, gitu ya, mengajak teman-temannya datang periksa kesehatan, gitu ya. Tujuannya untuk pencegahan penyakit, gitu ya. Kemudian berbagi tanggung jawab. Nah, ini juga perlu didiskusikan dengan orang tuanya si remaja. Sebentar saya charger laptop dulu ya.
Mohon maaf ya karena baterai laptopnya habis ya. Kita lanjut. Perawat sifatnya memfasilitasi ya kalau kaitannya dengan pembagian tanggung jawab ya, bukan menentukan kamu A, kamu B, kamu C, bukan gitu ya. Tapi memfasilitasi diskusi. Pak Bu, gitu ya. Bisa kita diskusi sebentar gitu ya, kurang lebih sekian menit gitu ya, untuk menentukan gitu ya. Tapi tetap mereka yang lebih dominan secara subjektifnya gitu ya. Bukan perawat yang dominan gitu ya. Perawat hanya memfasilitasi saja. Kalau misalkan keluarganya lagi bingung, kita ngasih apa ya? Pandangan bagaimana kalau seperti ini. Tetap decision making itu ada di keluarga ya. Peran orang tua ya. Masing-masing punya peran ya dalam mendukung kesehatan anak dan remaja. Kalau di tingkat keluarga, peran keluarganya bagaimana? Ya, itu maksudnya. Ya, ayahnya perannya seperti apa, dari anaknya sendiri seperti apa, dari ibunya seperti apa, itu kita harus diskusikan. Dari keluarga, dari masyarakatnya, karena masyarakat juga turut mempengaruhi kesehatan anak dan remaja. Ya, anaknya nggak makan yang aneh-aneh di rumah, gitu ya, makanannya sehat. Tapi ketika dia sudah di masyarakat, gitu ya, makanannya udah beda lagi sama yang di rumah, sehingga kok anak saya masih begini aja ya. Ternyata setelah dikaji di masyarakat, anaknya makan ini dan itu, ya. Peran pihak swasta, ya, ini juga kita harus pahami ya. Peran pemerintah, ya. Apa sih ya porsinya pemerintah? Apa sih rencana pemerintah ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penanganan masalah kesehatan tersebut gitu ya. Peran perawat kesehatan komunitas. Ngapain aja tuh perawat kesehatan komunitas gitu ya. Jangan sampai kita disamain sama petugas sensus ya. Harus beda dong gitu ya. Petugas sensus yang mendata, tapi mendatanya bukan spesifik tentang kesehatan gitu ya. Mendata penduduk gitu ya. Kalau kita mendatanya tentang kesehatan ya. Riwayat kesehatan, status kesehatan saat ini, riwayat anggota keluarga ya yang mengalami masalah kesehatan. Kalau pasien yang misalnya TB, dari mana terjangkit TB, bagaimana cara pencegahan dan penularannya gitu ya. Bagaimana solusi dan penanganannya, itu yang kita harus kuasai gitu ya. Lalu nih, asuhan perawatan sama ya kalau di clinical setting dan community setting urutannya hampir sama ya. Yang berbeda ya hanya di bagian pemprioritasan masalah dan perencanaan ya. Kenapa berbeda ya? Karena instrumennya beda ya, instrumennya beda, otomatis cara memprioritaskan juga beda gitu ya. Dan merencanakannya itu beda. Kalau di clinical setting gitu ya, urutan pemprioritasan masalah itu berdasarkan tingkat kegawat daruratannya dan Maslow ya. Tapi kalau di perawatan komunitas, ya karena skopnya itu udah luas, bukan individu lagi, ya jadi memprioritaskan masalah. Kalau di perawatan komunitas itu ada dua cara. Yang pertama, rujukannya adalah Stanhope dan Lancaster. Yang kedua adalah Ervin. Ya, bagaimana formatnya nanti kita lihat sama-sama ya. Perencanaan. Bedanya perencanaan di clinical setting dan community setting. Kalau di community setting, ya menentukan tujuan spesifik, ya tujuan dan kriteria hasil itu berdasarkan 3 level pencegahan yang saya sampaikan di awal. Primer, sekunder, dan tersier. Primer itu health promotion dan specific protection. Kalau sekunder itu deteksi dini, early diagnosis. Yang ketiga, tersier, sorry. Itu rehabilitasi dan disability limitation ya, pembatasan kecacatan. Gimana uraiannya nanti kita bahas sama-sama ya. Yang harus kita pahami kalau di komunitas itu ini yang kita kaji ya, data inti komunitas dan subsistemnya. Data inti komunitas itu ada sejarah, demografi, tipe keluarga, status perkawinan, dan statistik vital ya, sejarah ya.
bagaimana uh, wilayah tersebut dibentuk, ya asal muasalnya pasti ada di profil, ya terutama pada bagian latar belakang. Kalau misalkan teman-teman males untuk wawancara, teman-teman minta sama Pak Lurahnya, Pak Lurah, ada buku profil wilayah sini enggak yang bisa kami lihat sebentar untuk lihat sejarah. Demografi juga bisa dilihat. Tipe keluarga itu teman-teman wawancara. Ya di wilayah ini lebih banyaknya seperti apa, Pak? Apakah keluarga inti atau keluarga besar? Ya, tipe-tipe keluarga teman-teman tanyakan. Status perkawinan apakah sudah banyak yang berkeluarga atau banyak yang lajang? Statistik vital untuk angka sakitan dan angka kematian, ya. Sampai dengan subsistem yang lebih khusus nih, transportasi, rekreasi, komunikasi dan lain sebagainya. Nih, tipe diagnosis itu ada yang aktual, ada yang resiko dan promosi kesehatan. Nah, pada saat teman-teman mengkaji, hasil pengkajian teman-teman data abnormalnya itu, data-data maladaptif, ya, saran saya harus teman-teman kelompokkan ya pada data fokus. Tujuannya adalah untuk memudahkan teman-teman dalam menganalisis, ya. Jadi teman-teman simpan di data fokus, ya urutkan berdasarkan kesamaan karakteristik, ya, supaya teman-teman menjadi rujukan teman-teman, ya, dalam menganalisis data, ya. Nah, data yang normal atau data-data yang adaptif sebetulnya teman-teman nggak perlu tampilkan, nggak apa-apa, gitu ya. Karena itu diagnosis yang muncul nanti pasti diagnosisnya wellness. Orang sehat kok, orang nggak ada masalah datanya, gitu ya. Otomatis data yang teman-teman angkat ya, diagnosis yang teman-teman angkat ya diagnosis wellness, gitu ya. Bukan diagnosis aktual maupun resiko. Ya, diagnosis wellness itu redaksinya ada kesiapan meningkatkan bla 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 bla. Ya, dia sudah oke nih, udah fit, udah sehat ya, prima dia. Tapi perlu ditingkatkan, gitu ya. Perlu dipertahankan, gitu ya. Kalau yang aktual ini udah pasti, misalnya ketidakefektifan bersihan jalan napas, ya ketidakefektifan mekanisme coping keluarga, ketidak uh, ketidakberdayaan, ya. Kalau risiko um, risiko apa ya? Risiko bla bla bla. Nanti teman-teman lihat ya di SDKI maupun di Nanda gitu ya. Teman-teman harus bisa mengkotak-kotakan ya, mengelompokkan mana sih diagnosis individu, mana sih diagnosis keluarga, dan mana sih yang diagnosis komunitas itu penting ya, supaya teman-teman jangan ketukar ya. Diagnosis keperawatan komunitas dan keluarga ya umumnya banyak di domainnya promosi kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan ada di domain lain ya. Nah, karena ini di masyarakat, sasaran kita kan ada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, ya. Nah, ini harus teman-teman, makanya saya bilang harus bisa membedakan mana diagnosis individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, ya. Itu akan mempermudah teman-teman nantinya. Nah, setelah mendiagnosis, teman-teman merencanakan ya, merancang intervensi keperawatan. Dalam merancang intervensi keperawatan, teman-teman harus ya menetapkan yang pertama prioritas masalah dulu. Tujuan memprioritaskan masalah adalah supaya jelas yang mana masalah keperawatan yang mau saya tangani terlebih dahulu. Ya. Kemudian tetapkan sasaran. Kalau saya menangani masalah A, ya, sasaran saya siapa? Goals-nya saya apa? Ya, lalu intervensinya apa? Supaya tujuan ini tercapai, supaya masalah ini teratasi, intervensi ini yang saya tentukan. Contohnya masalahnya kaitannya dengan ketidakefektifan perilaku pemeliharaan kesehatan. Kalau teman-teman lihat di batasan karakteristik, itu ada kaitannya dengan masyarakat itu belum mendapatkan informasi. Kaitannya dengan literasinya ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan literasi? Ya, otomatis harus ada standar luaran yang harus teman-teman tentukan kan di situ. Saya menilai literasi meningkat atau menurun dilihat dari tingkat pengetahuannya misalnya.
ya. Namun menentukan tujuan dan kriteria evaluasi harus SMART, ya. Spesifik, measurable, ya, attainable, relevan, dan timely, ya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan pada, ya, masyarakat desa X selama 2 kali pertemuan, 1 kali sesi pertemuan, misalnya 60 menit, ya. Diharapkan, jangan menulisnya diharapkan masalah teratasi, jangan, tapi sebutin masalahnya apa. Diharapkan, ya, perilaku pemeliharaan kesehatan efektif dengan indikator hasil satu, ya, indikator hasil dari prevensi primer apa, itu indikator hasilnya. Oh, kita pengen tingkat pengetahuannya meningkat dari skala 2 ke skala 4 gitu misalnya, ya. Harus ada skalanya. Itu menentukan, itulah yang dibilang atau, ya, atau sama dengan measurable, gitu ya. Measurable harus, kalau kita ngomongin meningkat, harus jelas meningkat dari berapa ke berapa, harus jelas, ya. Spesifik, setelah dilakukan tindakan keperawatan pada, nah itu spesifik. Keluarga Tuan X misalnya, itu spesifik. Ya. Selama berapa kali 24 jam, berapa kali pertemuan, ya. Itu timely. Diharapkan masalah keperawatan itu attainable dan relevan. Ya, relevan untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Tapi tepat menentukan diagnosis penting, tapi tepat menentukan etiologi juga penting. Makanya kalau di keperawatan komunitas ada yang dinamakan Web of Caucasian, WOC. Saya yakin di mata kuliah lain juga ada WOC, ya. WOC itu kita eh, hubungan kaus, ya, sebab akibat gitu ya. Yang teman-teman tampilkan di WOC itu adalah daftar masalah kesehatan yang timbul saat teman-teman kaji dan yang mungkin timbul, ya, yang sifatnya itu hubungan sebab dan akibat. Ya, WOC itu pohon masalah. Supaya teman-teman gampang untuk menangani masalah, teman-teman harus tahu, ya, menyelesaikannya dari akar. Nah, akar inilah yang disebut dengan etiologi, ya. Etiologi itu ibarat akar. Ya, jadi teman-teman mau menyelesaikan masalah cabang-cabang pohon tersebut, jangan yang ditebang dahannya aja gitu ya, numbuh lagi daunnya. Tapi yang tebang adalah pohon, apa, akarnya, sehingga dia nggak akan muncul lagi. Ya, masalahnya nggak muncul lagi. Nih, menetapkan prioritas kesadaran masyarakat. Nih, menggunakan formatnya Stanhope, ya, kalau bentuknya begini. Ya, nih, contohnya yang Stanhope. Dari sifat masalah. Ini caranya adalah, misalnya dari ini diagnosis pertama nih, diagnosis pertama, diagnosis titik dua, apa diagnosisnya? Ketidakefektifan perilaku peliharaan kesehatan. Kita prioritaskan untuk diagnosis itu, gitu ya. Dari sifat masalah, ya. Kita status kesehatan, sumber kesehatan, ternyata dari sifat masalahnya ini, oh, dua deh. Ya, rumusnya adalah skor yang kita nilai menurut kita, ya, dibagi skor tertinggi, ya, yang ini tertingginya kan 3 dikali bobot, ya. Jadi dua dibagi 3 dikali 1. Cantumin nilainya di sini. Dari ini juga sama rumusnya begitu. 3 misalnya, 3 dibagi 4 dikali 3 itu ya. Hasilnya tulis lalu dijumlahkan. Ya, diagnosis kedua juga sama prosesnya seperti ini. Ya, dihitung juga. Diagnosis 3, misalnya kalau ada 3 diagnosis juga dihitung begini. Sehingga nanti teman-teman urutkan itu ya dari total total skor ini yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi urutkan. Misalnya 1, ketidakefektifan perilaku peliharaan kesehatan, totalnya 10. 2, perilaku kesehatan cenderung berisiko, 8. Terus 3, definisi kesehatan komunitas, 6. Gitu ya. Jadi urutin dari total skor yang tinggi ke yang paling rendah. Nah, kalau yang ini formatnya Erpin. Dua-duanya sama, tujuannya untuk memprioritaskan masalah, tapi template-nya beda, ya. Tinggal teman-teman aja. Saya nyamannya pakai template yang ini. Saya nyamannya pakai template-nya Erpin, gitu ya. Kalau Erpin, ini contohnya, ya. Kalau Erpin tinggal dari
tiap-tiap komponen ini tinggal pilih angkanya. Misalnya diagnosis pertama dari pentingnya penyelesaian masalah, misalnya dua, tulis dua di sini. Dari perubahan positif untuk masyarakat diselesaikan tiga, tulis tiga di sini. Sampai selesai di sini, barulah teman-teman jumlahkan. Satu tambah dua tambah lima, 9 ya. Ya, sama proses untuk diagnosis kedua, ketiga, dan keempat, sampai akhirnya teman-teman buat juga seperti ini. Ya, pilih salah satu, nggak perlu dua-duanya. Urutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ya, menetapkan sasaran. Ya, udah ya tadi ya, menetapkan sasaran. Lalu kita ke SLKI atau luarannya ya. SLKI atau NOK. Bebas ya, kalau teman-teman nggak punya SLKI, boleh teman-teman gunakan NOK ya. Teman-teman harus tampilkan data pendukung. Kalau teman-teman menampilkan di sini masalahnya adalah tidak efektifan perilaku peliharaan kesehatan, data pendukung eh, penegakan diagnosis tersebut apa subjektif dan objektifnya. Itu teman-teman tampilkan di sini, gitu ya. Tujuan dan kriteria hasil, tampilkan TUM dan TUK ya. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum redaksinya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi keperawatan pada masyarakat ya, RTX misalnya ya, selama berapa kali pertemuan, setiap sesinya itu berapa gitu cantumin, diharapkan ya perilaku peliharaan kesehatan efektif dengan indikator hasil. Nah, indikator hasilnya adalah ya, tujuan yang teman-teman ingin capai dari aspek prevensi primer apa tuknya. Misalnya tingkat pengetahuan prevensi primer kan tadi hal promotion dan specific protection gitu ya. Kita harus mikir nih, oh dari promosi kesehatan yang kaitannya dengan promosi kesehatan berarti pengetahuan. Specific protection berarti kepatuhan misalnya untuk datang vaksin atau datang ke posyandu ya. Tampilkan di sini ya. Namun harus kalau teman-teman bilang tingkat pengetahuan ya meningkat. Nah, meningkatnya itu harus ada skalanya. Misalnya di sini teman-teman bikin tingkat misalnya pengetahuan meningkat. Nah, meningkat ini kan masih abstrak nih. Ya, harus tergambar ya peningkatannya yang diharapkan. Misalnya saat teman-teman kaji, posisi saat teman-teman kaji ini ada di skala 3. Nah, setelah teman-teman berikan intervensi perawatan, teman-teman ekspektasinya eh, tingkat pengetahuannya ada di angka 5 gitu ya. Seperti itu. Jadi harus spesifik. Nah, pengetahuannya meningkat dari skala 3 ke skala 5. Cara untuk tahu pengetahuannya meningkat gimana? Oh, ternyata dia bisa mendemonstrasikan, redemonstrasi misalnya di sini poinnya ya. Dan seterusnya sampai dengan prevensi sekunder, early diagnosis sampai dengan tersier, kaitannya dengan disability limitation dan rehabilitasi itu ya. Sudah di tujuan dan kriteria hasil, lalu kita ke intervensi ya. Intervensi tetap tampilkan data pendukung, diagnosis. Oh, kalau menampilkan diagnosis tampilkan domain ya. Domain diagnosis tersebut. Lalu tetap tampilkan tujuan dan kriteria hasil. Nah, ini yang saya sampaikan. Tujuannya ini gitu ya, harus relate dengan intervensinya. Jadi intervensi yang teman-teman kembangkan di sini, yang teman-teman tuliskan di sini adalah untuk menjawab ini, cara saya mencapai ini gimana sih? Ya, kalau nggak matching, nggak akan tercapai tujuan khususnya. Ya, misalnya tadi tujuan khususnya pengetahuan masyarakat meningkat. Nah, di sini harus bisa menjawab bagaimana caranya supaya pengetahuan masyarakat meningkat. Berarti intervensinya adalah misalnya edukasi kesehatan. Ya. Harus bisa menjawab tujuan khusus. Rencana tindakan keperawatan itu menjawab tujuan khusus. Ya. Sehingga pada saat teman-teman evaluasi ini tercapai nih tujuan khususnya. Ya. Implementasi cantumkan diagnosis dan domainnya di sini. Lalu tujuan khusus tetap teman-teman cantumkan. Tadi intervensinya teman-teman pindahkan ke sini, tapi bahasanya diganti dengan bahasa
aplikatif, yang lebih aplikatif ya. Misalnya lakukan itu kan masih perintah tuh. Nah, kalau di intervensi melakukan. Kalau di intervensi bahasanya observasi, ganti diimplementasi mengobservasi. Bahasa-bahasa yang aplikatif gitu ya. Nah, berbeda dengan di keperawatan klinis. Kalau di keperawatan klinis karena ada shifting gitu ya, continue care gitu ya, dari pagi, siang, malam gitu ya. Sehingga evaluasinya bisa tuh sumatif nanti gitu ya, saat udah 3 hari gitu ya. Kalau di keperawatan komunitas, setiap kita selesai melakukan tindakan di masyarakat, itu langsung kita evaluasi SOAP-nya. SOAP. Langsung kita evaluasi saat itu. Sehingga evaluasinya adalah dua gitu ya. Evaluasi formatif dan sumatif gitu ya. Yang kita evaluasi apa? Target kita kan ini ya, tujuan dan kriteria hasil. Benar nggak sih sudah tercapai? Yang tadinya target kita pengetahuannya meningkat dari 3 ke 5, betul nggak dari 3 ke 5? Dari mana taunya? Dari subjektif dan objektif. Subjektif, objektif, hasil analisis kita dan planning. Ya. Analisis hanya ada dua, masalah teratasi dan masalah belum teratasi. Ya, kalau ternyata masalahnya belum teratasi, apa planning kita? Apakah hanya meneruskan intervensi yang sudah kita susun, ya, atau teman-teman mau modifikasi intervensinya, ya, misalnya ditambahin atau dikurangin, ya, atau diganti sama sekali. Saya merasa intervensi ini kayaknya nggak efektif untuk pasien saya ini. Ada intervensi lain yang lebih efektif dari hasil riset. Saya ganti deh, bisa ya. Jadi sifatnya meneruskan intervensi ini atau memodifikasi atau mengganti intervensi yang sudah ada yang teman-teman nilai akan efektif gitu ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Materi ini nanti akan saya share ya, akan saya buatkan link YouTube gitu ya. Nanti teman-teman tonton materi ini di YouTube ya. Kalau ada hal-hal yang perlu teman-teman diskusikan, silakan sampaikan di @link gitu ya. Teman-teman chat di @link gitu ya. Nanti akan saya respon di @link gitu ya. Yang jelas materinya harus teman-teman tonton. Jangan sampai tidak tonton. Khawatirnya pada saat teman-teman nanti praktik profesi, ya, teman-teman akan buta sekali tentang asuhan perawatan komunitas. Nah, hal-hal seperti itu saya tidak menginginkan gitu ya. Teman-teman sama sekali nggak tahu. Paling tidak kalau ibaratnya kertas, udah ada coret-coretan sedikit gitu ya. Sehingga pada saat nurse nanti, ya, akan banyak proses diskusi saja harusnya. Tidak ada proses menyampaikan materi-materi yang detail. Ya, oke. Sekian dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, selamat belajar.